Penumpang yang aneh sih mungkin tiap hari, aneh, unik yang tadi disebutkan itu tiap hari saya temukan. Pernah saya tuh penumpang orang proyek nggak punya duit, dibayar pakai batu akik itu, sampai sekarang masih. Penumpang ketinggalan 2 orang, sini nggak bisa nunggu kan, nyusulin ke Lebak Bulus, anak cowok 2, boncengin, mas saya boncengin, beneran saya boncengin 3-an. Kalau untuk penumpang kita kasih estimasi 30 menit dari jadwal keberangkatan. Mereka sudah stay di agen. Bisa 100%, 2 kali lipatnya lebaran tuh. Misalnya dari 200 bisa jadi 400. Nama saya Ibu Sutiani, usia 50 tahun. Sementara saya kalau di bis itu mas, 30 tahun lebih mas saya. Dari tahun 90. Saya termasuk orang kesasar. Sekolah SPG jadi calo jualan tiket. Udah banyak lah, Sinar Jaya 8 tahun, Sumber Alam 6 tahun. Pernah juga yang bis Solo dulu Dedi Jaya saya ada 5 tahun. Saya lulusan 8990 mas, sampai sekarang belum pernah kerja lain selain jualan tiket. Lama di Lebak Bulus, saya punya ikatan batin luar biasa sama Lebak Bulus. Pertama kerja di situ, dapat suami di situ, punya anak di situ, suami saya meninggal di situ juga. Nah begitu MRT, itu rumah digusur, Lebak Bulus tutup, kan geser ke Pasar Jumat tuh, cepet di situ kan. Terus seiring berjalannya waktu corona itu, Dedi Jaya saya dulu kan di situ tutup, akhirnya minggir lagi ke sini. Saya Parung pernah, Kak Santoso nih, wah entek alas entek ngomah lah buat modal itu kan. Terus akhirnya bertahan di sini, alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Nama saya Dani, umur 38. Dulu sempat di terminal Lebak Bulus, bener. Saya baru jadi ya ikut-ikut cuman di bagian lapangannya aja. Tapi cuman pengikutnya aja, ngebantu-bantu di lapangan. Pas tutup, nah baru saya pindah ke agen Ciputat. Dari sini Lebak Bulus itu jarak ada kalau nggak salah 8 kilo. 8 kilo atau 10 kilo dari sini ke terminal Lebak Bulus. Kondisi di sini sepi, karena di sini kan cuma lintasan. Yang terfokus adalah di terminal. Dan waktu tutup, mulai lintasan mulai rame. Jatuhnya agen sini, jatuhnya terminal bayangan lintasan. Kalau agen lintas kan dia bisnya hanya lintas saja. Kalau di terminal kan bisnya parkir di situ. Kalau di situ kan ada tempat, itu boleh dibilang ya terminal bayangan juga bukan terminal. Agen ini sebenarnya masih agen sih, cuman karena kondisi bisnya bisa parkir di situ. Kalau sini murni lintas saja. Penumpang kan udah siap, rata-rata sudah dikondisikan siap setengah jam sebelum bis pemberangkatan. Paling nggak nyampe 10 menit kan. Naikin berapa butuh waktu? 5 menit kan. Dan emang nggak bisa nunggu di sini. Kalau nunggu kan sempat ganggu yang lain, macet.
fasilitasnya banyak. Untuk di depan-depannya mungkin bermacam-macam ragam. Ya ada Tunggal Dara, ada Blue Star, ada Baladika, ada Murni Jaya. Kalau untuk wilayah sini cuma Murni Jaya, Sinar Jaya, Tunggal Dara, dan Baladika. Rosalia mungkin nggak di sini, di seberang, betul. Kalau untuk kita dalam PO ya kita biasa aja mas, berteman saja mas. Tetap kompetitor betul, dalam profesional kerja ya. Kalau untuk buka agen, ya itu tinggal pengajuan ke kantor Sinar Jayanya pusat. Untuk di ACC atau tidaknya itu dari kantor. Untuk jarak radius agen untuk membuka itu setahu saya antara 10 kilo atau 15 kilo dari agen yang sudah ada. Saya buka agen sini, jadi ketika ada penumpang saya ngambil minta jatahnya gitu. Seperti contoh saya ambil satu contoh supininya Laju Prima gitu. Satu Laju Prima lingkup daerah sampai Parung, Lebak Bulus, Ciputat sudah ada core wheel-nya. Nah, saya subnya, sub agen. Yang penting kalau ini kita punya tempat yang memadai di lewatin gate kita tempat, tapi kalau ini tuh memang khusus saya sewa sendiri. Ada yang dari perusahaan misalnya buka, rata-rata kalau agen gini buka sendiri terus minta yang punya saya buka apa ya sini yang belum ada apa yang belum dipegang orang gitu kan, baru kita minta ke core wheel-nya saya mau buka agen ini bisa nggak, ya udah silahkan gitu. Kalau kayak gini misalnya saya satu bisnya tuh ada pusatnya dari Parung. Nah, jadi kan ada shift seperti ini, ada kanan kiri. Oh, yang sebelah kiri Parung Ciputat, yang sebelah kanan Lebak Bulus sama bawah katakanlah Kerawang atau Cikarang gitu. Nah, saya mintanya sono jatah sini. Ketika masih kosong, ya dikasih. Sini udah penuh, sini masih kosong. Ya udah boleh minta yang bagian sini. Satu kepala 15.000. Tapi ini saya khusus agen saya ini saya tidak ada bantuan apapun. Jadi saya tanggung pribadi ngumpulin dari yang sisa per kepala itu. Ada satu PO Lorena tuh saya tapi komisi itu. Itu komisinya 7,5% dari penjualan, dari harga tiket. Tapi kebanyakan KP mas, KP per kepala. Bis tergantung tujuan. Kalau kita pakai eksekutif tapi yang 43 seat, 43 penumpang. Ada yang eksekutif 32 penumpang, 32 seat. Nah, itu ada kita pakai yang Surabaya double decker. Semakin ramai semakin menguntungkan betul. Momen-momen seperti liburan anak sekolah atau hari-hari besar dan juga hari raya pasti ramai semua akap. Untuk tahun ini mungkin ada peningkatan dari awal-awal COVID ya, 2 tahun yang lalu. Sekarang agak mendingan, sudah agak peningkatan. Untuk tahun ini kita sih dari harga normal itu tujuan Wonosobo ya, contoh Wonosobo 130, sekarang untuk Lebaran tanggal 22 besok sampai di tanggal 30 itu 285.000 per kepala. Karena kita mengikuti aja mas, mengikuti dari prosedur kantornya. Bisa 100%, 2 kali lipatnya Lebaran tuh. Misalnya dari 200 bisa jadi 400. Ya itu karena untuk menutupi dari Jawanya kosong. Dari sana kan nggak ada sewa nih mas. Kalau sekarang kan di sana kan nggak ada penumpang. Orang fokus pada pulang kampung kan. Jadi dari sini pagi nyampe sana malam, balik lagi ke sini pagi bisa berangkat lagi. Begitupun yang berangkat sore gitu.
Ini H-7, tanggal 25 tuh. 25 tuh udah mulai. Minggu kemarin, minggu nih, tanggal 24 tuh udah ada. H-7. Kalau saya sih momen yang paling enak itu penumpang rame. Momen uniknya punya teman baru banyak. Kita jadi banyak-banyak kawan, banyak penumpang juga yang jadi perkenalan, jadi kawan juga banyak. Penumpang yang aneh sih mungkin tiap hari ya. Aneh, unik yang tadi disebutkan itu tiap hari saya temukan. Banyakan mereka satu salah naik mobil, nggak beli tiket, nggak dibaca tiketnya. Mereka main duduk aja, tapi nggak tahu tujuannya di mana, dan mereka nggak nanya petugas di lapangannya. Ketawanya pas waktu saya lagi pengecekan. Sebelum berangkat kan kita hitung dulu penumpang dan tujuan. Ada kelebihan penumpang. Nah ini saya lihat, saya tanya, baru saya tegur dia, baru saya suruh baca tiketnya. Nah dia salah naik mobil. Tiap hari tuh sering terjadi kalau nggak dikontrol. Pernah saya tuh penumpang orang proyek nggak punya duit, dibayar pakai batu ake itu, sampai sekarang masih. Ya kan dia harus pulang mas, kasihan. Kalau saya sih kadang banyak orang proyek nggak punya duit, kalau di Dedi Jaya masih bisa, karena saya menjalan langsung itu banyak kan orang proyek nggak digaji, pembantu nggak dibayar. Saya naikin aja, saya bikin BDB orang terlantar, atau saya minta surat polisi orang terlantar, itu bisa. Ada aja penumpang. Ada yang manut, ada yang kalau belum lihat bisnya nggak mau beli, ada yang penting udah megang tiket, belum ada bisnya nggak apa-apa. Ada kalau penumpang Sinar Jaya itu rata-rata yang penting udah megang tiket, bis masih di Jawa aja ibaratnya ditungguin. Ada yang sampai nginep ditungguin. Kalau penumpang saya zaman di Dedi Jaya ada juga tuh anak muda, kalau nggak saya yang niketin nggak mau. Penjualan online dalam artian aplikasi gini sudah diarahkan tapi masih bertahap, karena kalau langsung klik kita, baik sayanya maupun penumpangnya belum siap. Kayak gini kan harusnya sudah online, tapi kan orang hanya by phone terus DP. Ada yang belum, kalau khususnya mayoritas penumpang Purwodadi kan itu kan nunggu bayaran dari mandornya baru bisa beli tiket. Nah, jadi baru pesen by telepon, pesen bangku dulu, baru nanti setelah berangkat baru diklik. Jadi sama-sama aman. Banyak mas dari pelanggan tuh akhirnya jadi saudara sampai sekarang tuh. Dari langganan saya dari tahun 90 tuh sampai sekarang udah jadi kayak kakak adik, jadi saudara gitu. Karena kan kita penjual jasa ya mas. Jadi saya jadi tipikal orang yang tidak semata-mata orang beli tiket udah bayar saya lepas, itu enggak. Kadang kalau saya sempetin sampai jam berapa tadi mas, gimana, nyaman enggak, semoga selamat sampai tujuan, itu saya lakukan. Kelihatannya kan biasa aja, tapi kan jadi bentuk perhatian gitu kan, jarang kelihatan kayak gitu orang mau menanyakan kayak gitu. Untuk operasi unit ada jam-jamnya. Untuk pagi kita pakai jamnya jam tujuan Purwokerto Pekalongan pagi, baru dilanjut jam 11 Madura, jam 3 Surabaya Malang Solo, jam 4, jam 5 Jogja, baru mengalir di bawahnya Wonosobo, Cilacap, Bobotsari, Purwokerto lagi malam, terakhir Pekalongan jam 8 malam. Kalau untuk penumpang kita kasih estimasi 30 menit dari jadwal keberangkatan. Mereka sudah stay di agen. Kalau ketinggalan ya kita bisa kompromi dulu, kita telepon dulu penumpang posisi di mana. Kalau 30 menit, 15 menit sudah lewat, mungkin bisa diikutin pakai unit yang di belakang. Sering mas ada tukang ojek, penumpang ketinggalan 2 orang. Sini nggak bisa nunggu kan, nyusulin ke Lebak Bulus.
anak cowok 2. Boncengin mas, saya boncengin. Beneran saya boncengin 3an. Itu hari pertama. Besoknya ada lagi yang ketinggalan. Bawahnya mas, kardusnya gede, TV LED segini, kaleng cat segini, ransel 1. Saya boncengin. Di flyover turunan, kaki saya nyampe gemeter mas. Muacet kan, kaki di bawah terus. Begitu turunan flyover, kaleng catnya turun. Apa helm saya nggak begini nih mas? Saya nggak bisa, mas ketinggalan. Pesenin Grab, ojek, saya nggak. Sebisa mungkin masih saya bisa handle, saya anterin. Nah disitulah seninya. Kalau sukanya yang jelas kalau penumpang rame. Kalau dukanya penumpang sepi, sementara kontrakan harus bayar. Ya contohnya kayak waktu itu, corona tutup 3 bulan tutup, kita sabar, yang punya kontrakan nggak mau sabar, harus bayar. Perbandingannya jauh mas. Kalau katakanlah pandemi ini ada 2 tahun ya. Yang tahun pertama tuh benar-benar kalau hari-hari biasanya benar-benar boleh dikatakan jong lah ya. Apalagi yang lebaran, itu tutup sama sekali. Saya tutup ini 3 bulan asli nggak operasi bis. Agen saya nggak buka. Sampai saya jual motor 1 buat nutup ini. Gitu. Nah terus ketika lebaran kedua, yang tahun kedua itu operasi lah. Tapi kan masih ada larangan mudik, hanya saja ya kayak kucing-kucingan lah gitu, pinter-pinter kita gitu. Kalau ada mobil ya kita jaga agen, kalau ada penumpang kita tiketin gitu. Wah itu nggak usah diceritain mas, perih pas COVID. Penumpang yang biasanya itu bisa dalam sehari, contoh 75%, ini bisa jadi 10%. Ya karena orang kan banyak aturan ya, aturan dari pemerintah. 1 harus ada tes COVID, dan kedua harus ada surat keterangan RT, dan harus keperluan mendadak, benar-benar mendadak, keperluan penting untuk balik ke kampung. Sempet awal COVID kita stop dari pemerintah itu sampai selama 1 bulan, tidak ada aktivitas. Di situ baru kita buka kembali, ada dari pusat Sinarjayanya kebuka kembali. Cuman unit baru minim 2 unit. Oh itu udah putus asa bener, putus asa. Ya tapi kita terus berjuang aja, bersyukur aja. Yang ada aja rezeki. Ya mungkin kalau kita nggak makan daging ya makannya telur aja. Nah nggak makan telur aja yang ada tempe. Nggak ada tempe ya kita yang ada Indomie aja. Kita ikutin aja, yang penting bisa makan. Saya cintai pekerjaan saya dalami, saya hayati. Memang ya udah dunia saya ini saya pahami, saya cintai, saya geluti, udah itu aja. Kan kita hanya wajib usaha, nggak wajib hasil, udah aja. Kalau dari agen ini pencapaiannya, agen ini ya saya bilang ya, alhamdulillah bisa bertahan hidup. Karena apa? Saya masih kontraktor tulen 30 tahun coba. Alias masih ngontrak, single parent saya. Masih sangat banyak yang ya alhamdulillah lah mas. Saya single parent dalam kondisi COVID kayak gitu, pernah 3 bulan total nganggur. Alhamdulillah ke tukang sayur nggak ngutang. Ya kayak gitu, itu patut luar biasa saya syukurin. Saya aja lah di dunia terminal, di gini. Insya Allah mudah-mudahan anak saya enggak. Oh, kalau ini boleh dibilang cerah lah. Karena apa? 1, karena dari pemerintah sendiri sudah menyatakan bahwa boleh mudik bebas. Itu kan jadi dari segi penumpang sendiri kan nggak ada rasa was-was nanti di jalan entah dicegat atau di kemana tuh nggak ada rasa kayak gitu.